Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam channel pembahasan firman kebenaran. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang agak sulit meskipun bagi kita orang Kristen, yaitu mengenai apakah Kristus pencipta ataukah ciptaan. Ikuti pembahasan ini dengan sebaik-baiknya. Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Yesus dari namanya berarti dialah Yehova keselamatan atau Allah keselamatan yang menyelamatkan manusia. Dia adalah Allah berarti dia adalah juga sang pencipta. Namun banyak sekali orang Kristen yang tidak mengakui atau lebih tepatnya takut untuk mengatakan bahwa Yesus dalam satu aspeknya juga adalah ciptaan. Atau lebih spesifik lagi, Yesus adalah bagian dari ciptaan, yaitu berbagian dalam ciptaan untuk menyelamatkan ciptaannya seperti dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Ini bukan untuk menengahi masalah perbedaan tafsiran orang Kristen yang umum dengan tafsiran dari kelompok Unitarian ataupun saksi-saksi Yehua ataupun Arianisme yang sudah tentu berseberangan. Saya bukan salah satu dari mereka. Melainkan kita akan membahas wahyu persona Kristus yang lengkap yang seharusnya dilihat oleh semua orang Kristen. Kita akan membahas persona Kristus yang ajaib, penyelamat, dan segala sesuatu kita orang percaya secara utuh. Memang sejak bapak-bapak gereja pun memiliki perbedaan persepsi di antara mereka tentang hal ini. Oleh sebabnya dalam Credo Nicea pun menyatakan bahwa Yesus dilahirkan bukan dicipta, tetapi di satu bagian lain mengatakan Yesus pun adalah ciptaan atau dicipta. Pemahaman kebanyakan orang Kristen banyak dipengaruhi juga oleh Matthew Henry, seorang penafsir dan penulis komentar Alkitab yang sangat terkenal yang mengasumsikan bahwa Yesus hanyalah pencipta dan bukan ciptaan. Jadi ketidakberanian orang Kristen untuk mengatakan Yesus adalah juga ciptaan di satu aspek itu sebenarnya mengikuti ketidakberanian seorang Matthew Henry. Beliau sendiri dalam berbagai sudut pandang juga mendapat banyak kecaman karena beberapa tafsirannya yang dianggap kurang tepat. Ada 3 poin besar perkataan Matthew Henry. Yang pertama adalah Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, bukan seperti manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Yang kedua, dia adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu bukan berarti dia sendiri adalah ciptaan. Poin yang ketiga, Matthew Henry berkata dia sendiri sejak awal sama sekali bukan ciptaan, melainkan justru dialah sang pencipta. Nah, tafsiran Henry ini sesungguhnya benar, namun hanya benar di satu aspek saja atau sebagiannya. Perkataannya yang mengatakan Yesus sama sekali bukan ciptaan memperlihatkan ia lebih menekankan keilahian Yesus lebih daripada keinsaniannya. Jadi tafsirannya tidak mengakomodir persona Kristus yang lengkap. Jadi bagaimanakah persona Kristus yang lengkap menurut pewahyuan murni Alkitab? Kolose 1 ayat 15-18 mengatakan sebanyak 2 kali bahwa Tuhan adalah yang sulung. Ayat 15 mengatakan bahwa Tuhan adalah yang sulung dari segala yang diciptakan, dan ayat 18 mengatakan bahwa dia adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yang pertama bangkit dari antara orang mati berarti Tuhan adalah yang pertama dari segala yang bangkit. Sedangkan yang sulung dari segala yang diciptakan berarti dia adalah yang pertama dari segala yang diciptakan. Ini berarti bahwa dari semuanya, baik dari segala yang diciptakan atau dari segala yang bangkit, Tuhan Yesus adalah yang sulung, adalah permulaan dan menduduki tempat pertama. Jika dia bukan yang sulung dan yang pertama dari segala yang diciptakan, maka bagaimana mungkin dia dapat memiliki keunggulan di antara segala yang diciptakan? Demikian maksud firman Alkitab. Ini sebenarnya membahas keunggulan keinsanian Yesus di dalam aspek, sekali lagi saya katakan, di satu aspek ia adalah manusia ciptaan. Kristus adalah makhluk ciptaan di satu aspek,
karena dia menjadi daging. Yohanes pasal 1 ayat 14. Karena ia mengambil bagian dalam darah dan daging. Ibrani 2 ayat 14. Kristus adalah makhluk ciptaan karena ia dilahirkan menjadi seorang anak. Yesaya 9 ayat 5. Dan ia menjadi seorang manusia yang normal dan yang sempurna. 1 Timotius 2 ayat 5. Kata-kata daging, darah dan daging, anak dan manusia di sini dengan sangat pasti dan meyakinkan menunjukkan Yesus di satu aspeknya adalah ciptaan. Dalam hal ini Yesus mengambil bagian dalam ciptaan dan sebagai ciptaan, berbagian di dalam ciptaan. Karena apa adanya manusia itu adalah ciptaan. Manusia normal adalah ciptaan. Kalau tidak normal, maka dia tidak mengambil jalan kelahiran jasmani. Langsung nongol saja, tidak melalui proses keterkandungan dan kelahiran jasmani. Dan kalau demikian, apakah kita berani mengatakan bahwa Yesus adalah manusia normal jika ia langsung nongol begitu saja? Tentu tidak. Dan apakah juga kita akan mengatakan bahwa Yesus adalah manusia jadi-jadian? Pasti kita juga tidak akan setuju dan takut berkata demikian. Tapi faktanya demikian. Jadi ketakutan Henry menjadi kebingungan orang Kristen hari ini yang mengikuti tafsirannya yang tidak lengkap mengenai persona Kristus dalam keseluruhan Alkitab. Bahkan untuk menutupi ketidakjelasan mereka mengenai persona Kristus yang lengkap, mereka berkata, yang mengatakan Yesus adalah ciptaan adalah sesat. Waduh, sesat. Itu sebenarnya adalah ekspresi ketakutan dari ketidakjelasan mereka. Sebab orang-orang yang nampak persona Kristus yang lengkap akan dengan enteng menjawabnya bahwa mengatakan Yesus itu ciptaan adalah sesat. Ya, memang sesat karena tidak lengkap. Yang benar adalah Yesus adalah pencipta, Yesus juga adalah ciptaan. Itu yang lengkap, itu tidak sesat, itu yang benar. Itulah perkataan Alkitab. Sekali lagi, Yesus itu bukan ciptaan. Dia adalah pencipta dan dia juga adalah ciptaan. Mengapa demikian? Bagaimana mungkin sang pencipta menjadi ciptaan? Jawabannya adalah bagi Anda tidak mungkin, tetapi bagi Allah menurut Alkitab itu mungkin. Apakah Anda juga bisa mengerti mengapa Bapa itu juga adalah Putra dan juga adalah Roh? Demikian pula mengapa Yesus adalah Allah pencipta dan juga adalah ciptaan? Ya karena memang itulah pewahyuannya mengenai persona Kristus yang ajaib ini di dalam Alkitab. Kristus adalah putra tunggal Allah. Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 3 ayat 18 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dia secara unik adalah satu, memiliki keilahian dan kealahan dan tanpa permulaan. Dirinya sama seperti dan setara Allah. Tetapi Kristus sebagai yang sulung dari segala yang diciptakan atau yang pertama dalam kebangkitan, dia memiliki permulaan, yaitu dalam ciptaan dan dalam kebangkitan. Hanya makhluk ciptaan yang bisa mati. Dan Yesus benar-benar merealisasikannya di dalam aspek dia adalah bagian dari ciptaan. Mengapa ia bangkit? Karena di dalam dia juga mengandung unsur ilahi yang kekal yang tidak dapat binasa. Oleh sebabnya ia bangkit dari kematian. Yesus memiliki kedua-duanya. Dia pencipta, dia juga adalah ciptaan. Dan sekarang mengenai sifat ilahinya yang bukan ciptaan. Dia adalah putra tunggal Allah dan sama dengan Allah, tanpa awal dan suada. Tetapi menurut sifat ilahinya yang bukan ciptaan dan ditambah sifat insaninya yang tercipta dan bangkit, dia adalah putra sulung Allah, yaitu yang pertama dari segala yang bangkit, tetapi bukannya tanpa awal dan suada, tetapi dimulai dari kebangkitan. Memang ini harus Anda ulang-ulangi mendengarkannya agar bisa memahaminya. Karena persona Kristus tidak sesimpel dari pemikiran kita yang sudah sangat terbatas pun
ketakutan untuk mengatakan Yesus adalah ciptaan di sisi keinsaniannya. Dikiranya kita yang nampak jelas persona Kristus yang lengkap ini sudah sesat, padahal justru sebaliknya. Tetapi kita tidak akan mengatakan orang itu sesat hanya oleh karena kekurang pengetahuannya. Ya, kita doakan saja agar kita semua nampak jelas apa kata Alkitab yang komprehensif, tidak parsial tentang persona Kristus ini. Agar kita jangan menjadi orang yang justru mendiskreditkan Kristus sekaligus melecehkannya karena kita kekurangan pengertian dan pewahyuan. Menurut wahyu Alkitab yang lengkap, Kristus adalah Sang Pencipta dan ciptaan. Dia adalah Allah dan Dia adalah manusia. Dia adalah Allah yang menciptakan, Dia juga adalah manusia yang diciptakan. Dia 100% Allah, Dia 100% manusia. Berkenan dengan dirinya sebagai Allah, Dia adalah Sang Pencipta yang tidak diciptakan, Sang Aku adalah yang tanpa awal. Tetapi sebagai manusia, Dia diciptakan yang sulung dan memiliki awal. Pengenalan kita terhadap Tuhan tidak seharusnya dibatasi oleh pandangan kita sendiri. Sebaliknya, kita seharusnya menerima seluruh wahyu Alkitab. Kita seharusnya tidak pernah mencoba untuk menggunakan pikiran kita yang terbatas dan logis untuk menganalisa Tuhan kita yang tidak terbatas. Jika kita hanya mengakui bahwa Tuhan kita adalah pencipta dan menyangkal bahwa Dia adalah makhluk ciptaan, maka pada dasarnya ini sama dengan mereka yang menyangkal Tuhan yang telah datang dalam daging. 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Karena itu kita tidak seharusnya pernah menyangkal aspek ciptaan dari Tuhan kita hanya karena pandangan kita yang sempit dan terbatas. Sudah begitu ketakutan pula. Harusnya kita bersukacita memiliki Kristus yang demikian al-muhid dan yang maha lengkap. Ada satu hal lagi yang saya ingin tambahkan. Jika Ia bukan mengenakan ciptaan, maka pekerjaan penebusannya menjadi tidak ada kebenarannya dan tidak akan sah. Iblis pun dapat menggugatnya, sebab hanya manusia sejatilah yang dapat menebus manusia berdosa yang telah jatuh. Manusia jadi-jadian tidak bisa menebus manusia beneran. Itu pura-pura dan palsu. Ya, manusia jadi-jadian adalah manusia palsu, bukan sejati. Yesus adalah manusia sempurna dan sejati. Dan manusia sejati pasti adalah ciptaan. Apakah ini sesat dan menghina Kristus? Tentu tidak. Ini justru pengagungan yang serius. Yang tidak mengakui Yesus adalah ciptaan di satu aspek justru menghina karya penebusan Kristus, sebab menganggapnya sebagai sesuatu yang mustahil dan tidak sah dan mempermalukan Kristus. Kok bisa? Bukan mempermalukan Kristus lagi, tetapi membuat Alkitab menjadi lelucon yang menggelikan. Coba Anda bayangkan jika Yesus itu bukan manusia ciptaan di satu aspek. Jika Ia hanya mengenakan kealahannya saja, tetap sebagai pencipta, apakah Ia perlu untuk lahir? Apakah Ia perlu untuk makan? Apakah Ia perlu haus? Perlu istirahat? Apakah Ia perlu menangis? Apakah Ia perlu marah? Oh, perlu, tapi bohong. Bohong-bohongan maksudnya. Semua akan menjadi lucu, saudara. Dan ketika Ia dicambuk, Ia merasa sakit dan berteriak, tapi bohong. Ketika Ia ditinggalkan Allah dan berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi bohong. Semuanya menjadi drama seperti sinetron. Bukankah ini menggelikan? Jangan berkata ini lucu. Ini menghina persona Kristus yang ajaib di dalam eksistensinya. Ia adalah pencipta, Ia juga adalah ciptaan. Anda tidak bisa hanya mengambil salah satu aspeknya, karena akan menjadi lucu, menggelikan, dan mengerikan. Mengapa? Karena kalau demikian, maka secara langsung Anda tidak mengakui penebusan. Sama seperti iblis
yang tadi tidak mengakui bahwa manusia jadi-jadian tidak bisa menebus manusia, apalagi dikerjakan dengan pura-pura dan bohong-bohongan. Semoga sampai di sini kita semua bisa menerima, memahami, dan jangan bingung lagi seperti para teolog-teolog yang lucu. Maksudnya ketakutan dan bingung. Karena jika ditanya, apakah Yesus 100% Allah? Ya. Apakah Yesus 100% manusia? Ya. Apakah ia manusia sejati? Ya. Apakah ia manusia normal? Ya. Apakah ia adalah ciptaan di satu aspek? Tidak. Berarti apakah Yesus manusia jadi-jadian? Oh, bukan. Apakah Anda kebingungan? Ya, saya bingung. Ya, benar. Anda kebingungan. Akhirnya meskipun dia menjadi seorang manusia yang diciptakan, dia tetap adalah Allah yang bukan ciptaan. Meskipun dia menjadi makhluk ciptaan, dia tetap adalah Sang Pencipta. Sekarang dia adalah Kristus yang al-muhid, yang memiliki keilahian dan keinsanian, serta memiliki hayat ilahi yang bukan ciptaan, dan juga memiliki hayat manusia ciptaan. Dia adalah Sang Aku adalah yang bukan ciptaan. Dia juga adalah ciptaan yang sulung. Semoga kita mengasihi dan menyembah Dia untuk selama-lamanya dan tidak meragukan persona Kristus yang al-muhid ini. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.